Baik, Nuasil, kita lanjutkan. Nah, intadziru qalilan, kita buka PDF-nya dulu. Baik, sekarang kita pindah ke latihan yang ke-6 ya. Pindah ke latihan yang ke-6. Sahihit tarkibatit taliyati. Sahih at-tarkibatit taliyati. Benarkanlah susunan-susunan di bawah ini. Nah, jadi pada susunan di bawah ini atau pada kata-kata di bawah ini, tentunya kita masih berada di bab susunan mudhaf ilaih, maka masih tentang mudhaf ilaih. Nah, masih tentang mudhaf ilaih. Di sini mudhaf ilaihnya ada yang salah ya, mudhaf ilaihnya ya, entah pada mudhafnya atau pada mudhaf ilaihnya, di situ ada yang salah. Mungkin dari nakiro ma'rifahnya, dari harokatnya, ya, atau dari harokatnya atau yang lainnya, ya. Jadi dibenarkan. Rasulullah ismul waladi. Nah, coba dari ikhwah dulu. Ini langsung dijawab saja, dijawab dan terjemahkan. Jadi apa namanya? Dan disebutkan kesalahannya di mana. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa. Nah, kalau bisa. Jadi apa namanya? Jawab sebisanya sekali lagi. Tab dari ikhwah dulu. Ibnu Abbas, tafadhal. Ar-Raqmul Awal. Nomor pertama. Ustaz. Al-qalamu talibi. Nah, yang itu benarnya. saja. Iya. Langsung yang benarnya saja. Susunannya salah, yang benarnya qalamut talibi. Iya. Qalamut talibu. Qalamut talibi. Qalamut talibi. Nah, qalamut talibi yang benarnya. Terjemahannya apa? Terjemahannya pulpennya pelajar tersebut. Nah, pulpennya pelajar tersebut. Berarti di mana yang salahnya di sini? Pada susunan, pada mudhofnya atau mudhof ilaihnya? Pada mudhofnya, Ustaz. Ya, pada mudhofnya. Karena Mudhofnya diawali apa? Diawali alif lam. Ya, sedangkan mudhof tidak boleh? Tidak boleh ma'rifah. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Baik. Lanjut. Sekarang dari akhwat. Di sampingnya ya, babus sayyaratu. Samping. Sunarti, tafadhali. Silakan diaktifkan mic-nya kemudian dijawab. Babus sayyaratu ya. Babus sayyaratu langsung dijawab yang benarnya. Sunarti, tafadhali. Bisa? Baik. Yang lain Febrianti. Bisa? Ya, Afannya tadi ini yang izin mungkin ya. Nah, silakan Nurul Ilmi kembali. Nah, babus sayyarati terjemahkan. Nah, pintunya mobil tersebut. Di sini kesalahannya mudhofnya atau mudhaf ilaihnya yang salah?
Nah, nah harusnya berharokat kasrah. Taib. Barakallahu fiik. Ahsan. Lanjut dari ikhwa. Taib. Andi Imanuddin. Rasulullah, berarti kesalahannya di mana di sini? Allah ya, mungkin ini buatkan soal-soal seperti pada contoh dengan memberikan isyarat kepada gambar-gambar di bawah ini. Contohnya di sini gambar buku ya, gambar buku. Maka kita bilang apa? Kitabu man hadza, kitabu man hadza. Ini hadza untuk yang dekat. Misalnya kalau yang jauh bagaimana? Tinggal diganti. Kitabu man dzalika, kitabu man dzalika. Bukunya siapa itu? Kitabu man hadza, bukunya siapa ini? Nah, kitabu man jelas ini susunan mudhof ilaih, sudah kita jelaskan ya. Kitabu man ini adalah susunan mudhof ilaih. Walaupun man di sini sebagai mudhof ilaih, tentunya man di sini kan mudhof ilaih harus kasroh seharusnya, harus kasroh. Tetapi man di sini kenapa tidak dibaca kitabu manin? Ya, kenapa tidak dibaca kasroh? Ya, karena man ini apa? Tidak akan berubah harokat terakhirnya. Harokat terakhirnya kata man ini tidak akan bisa berubah harokat terakhirnya. Tetapi dia boleh menjadi mudhof ilaih. Dia boleh menjadi mudhof ilaih. Ya, seperti contoh ini, kitabu man. Bukunya siapa? Kitabu sebagai mudhof, man sebagai mudhof ilaih. Kenapa tidak kasroh? Karena harokatnya seperti itu terus. Tidak akan berubah. Sama dengan kata hadza. Ya, ikhwal akhwat, sama dengan kata hadza. Hadza itu harokat terakhirnya za terus. Tidak akan menjadi hadzi atau hadzu. Tidak akan berubah harokatnya. Karena apa? Tidak, karena ini adalah kata yang tidak akan berubah harokatnya. Ya. Istilahnya apa? Ya, ismul mu'rab. Itu istilahnya, ismu al-mabani. Nah, itu istilahnya. Ini insya Allah akan kita pelajari. Jadi yang perlu kita ketahui, kata-kata yang tidak akan berubah harokatnya, ya, harokat terakhirnya itu dia mau jadi mudhof, dia mau jadi mudhof ilaih, dia mau diawali huruf jar, itu tidak akan berubah harokat terakhirnya. Ya, misalnya ala huruf jar kan, kita bilang ala hadza, di atas ini misalnya ala hadza. Ya, tidak mungkin ala hadi. Ya, kenapa? Karena hadza tidak akan berubah harokat terakhirnya. Sama dengan kata man. Tidak akan berubah harokat terakhirnya. Man terus, sukun terus. Ya, mati terus dia harokat terakhirnya sukun ya. Baik. Lanjut ke sini. Di sini gambar pulpen ya. Di sini gambar pulpen. Sekarang dari ikhwa. Risman, tafadhal. Gambar pulpen ya. Qalamu man hadza. Ya, qalamu man hadza. Terjemahkan. Pulpennya siapa ini? Ya, pulpennya siapa ini? Di sini ada tidak mudhof ilaih? Ada Ustaz. Yang mana? Qalamu man. Iya, qalamu man sebagai mudhof ilaih. Makanya pada kata qalamu itu tidak tanwin karena dia sebagai mudhof. Taib. Nah, barakallahu fiik. Lanjut dari akhwat. Di sini ada gambar baju, ya, kemeja ya, dan gambar rumah. Cukup gambar kemejanya saja. Ya, gambar kemejanya saja. Taib Sunarti, sudah bisa? Nah, tafadhal. Nah, qamisu man hadza. Coba terjemahkan. Nah, kemejanya siapa ini? Di sini ada tidak susunan mudhof ilaih? Nah, komisuman ini adalah susunan mudhof ilaih ya. Komisuman. Nah, makanya ada terjemahan apa di situ tadi? Nah, terjemahannya. Iya, kemejanya. Kemejanya siapa? Makanya di situ ada, maka ini adalah susunan mudhof ilaih. Makanya pada kata komisu tidak ditanwinkan.
Barakallahu fik, ahsanti. Lanjut. Langsung gambar tempat tidur ya. Ikhwah. Nah, dari ikhwah sekarang. Tafadhal ya Abu Nizar, silakan. Ya, Ustaz. Ya, tafadhal. Yang nomor berapa, Ustaz? Yang terakhir gambar tempat tidur. Oh, iya. Sariru man hadha, Nah, terjemahkan. tempat tidur siapa ini? Ya, tempat tidur siapa ini? Di sini ada tidak susunan mudhaf ilaih? Ada, Ustaz. Ada ya. Terus di mana terjemahannya tadi? Di mana? Ya, Ustaz. Di mana terjemahannya tadi? Ada terjemahannya tadi atau tidak? Nah, tempat tidur siapa ini? Ya, mana nyanya di situ, mana terjemahannya? Ya. Tadi kan ada susunan mudhaf ilaih. Ya, antum bilang ada susunan mudhaf ilaih. Berarti ada terjemahannya. Mana terjemahannya di situ? Tempat tidur siapa ini? Atau Ustaz. Ya. Tempat tidurnya siapa ini? Nah, tempat tidurnya siapa ini? Berarti kita sudah paham insyaallah. Ya, kita sudah paham susunan mudhaf ilaihnya di mana. Ya, kita sudah paham. Kalau kita sudah terjemahkan, kita sudah ya bisa tempati nya ini. Ya, berarti kita sudah tahu di mana susunan mudhaf ilaihnya. Berarti antara katanya ini, ya, sebelum dan setelahnya. Katanya ini itulah yang menjadi mudhaf ilaih. Baik, jelas ya insyaallah. Sekarang ini halaman setelahnya cukup saya bacakan saja. Ya, cukup saya bacakan saja dan saya terjemahkan. Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Ya, bacalah kalimat-kalimat di bawah sesuai dengan kaidah pengucapan hamzah wasal. Kita sudah pelajari ya hamzah wasal. Ada hamzah ada dua hamzah, yaitu ada hamzah wasal dan ada hamzah qat'i. Adapun hamzah wasal itu yang tidak ada hamzah zahirnya, tidak ada hamzah jelasnya, tidak ada di bawah dan juga tidak di atas. Itu namanya hamzah wasal. Dan hamzah wasal kita meroja sedikit, hamzah wasal ketika berada di tengah kalimat maka dia tidak terbaca. Dia tidak terbaca. Adapun ketika dia berada di awal kalimat, maka dia terbaca dan kebanyakannya dibaca i, ya. Kebanyakan dibaca i. Baik, itu hamzah wasal. Adapun hamzah qat'i, ini hamzah qat'i gampang saja. Itu ketika berada di awal atau berada di tengah kalimat dimanapun dia berada, maka tetap dibaca, tetap terbaca ya hamzahnya. Nah, sekarang kita baca di sini nomor 1. Perhatikan, mungkin yang punya kitab langsung diterjemah langsung diberikan harokat ya. Nah, yang pertama Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin wa banu Hamidin fil Hindi. Ya, dibaca waba, tidak dibaca wa ibnu, waba ya, dibaca wabanu. Ya, karena apa? Hamzahnya di sini adalah hamzah wasal. Maka tidak dibaca karena berada di tengah kalimat. Sekarang kita terjemahkan, putranya Muhammad di Irak dan putranya Hamid di India. Kemudian nomor 2, kharaja banu tabibi minal baiti. Telah keluar putranya dokter tersebut dari rumah tersebut. Baik, nomor yang ketiga, dhahaba banu tajiri ila suqi. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Tidak dibaca dhahaba ibnu, tidak dibaca seperti itu karena kenapa? Alifnya di sini ya hamzah wasal. Telah pergi putranya pedagang tersebut ke
ya ke pasar tersebut. Lanjut nomor 4, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Namanya insinyur tersebut adalah Faisal. Anda usah kita terjemahkan adalah dulu ya. Faisal, dan namanya ya dokter tersebut Mas'ud. Nah, ada katanya juga, ingat ketika ada terjemahannya. Tapi kemudian nomor 5, masmur rajuli. Masmur rajuli, siapa namanya? Ya, siapa namanya remaja tersebut? Terakhir nomor 6, ibnu man anta. Ibnu man anta, anaknya siapa kamu? Ana banul waziri. Ana banul waziri. Saya putranya ya menteri tersebut. Menteri ya. Al-wazir artinya menteri. Ana banul waziri. Saya putranya menteri tersebut. Taib. Nah, sampai di sini dulu ikhwah wal akhwat. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada silahkan ditanyakannya. Kalau akhwat bisa di chat, diketik. Kalau ikhwah bisa langsung ya. Barakallahu fikum. Selesai latihan-latihan pada susunan atau pada bab tentang susunan mudhof ilaih. Mungkin latihan berikutnya pada bab tentang muannas ya. Muannas insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya, pada diskusi selanjutnya. Nah, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Atau sebelum di sini ada pertanyaan dari akhwat. Apakah di latihan 8 harus pakai isim isyarah hadza? Di latihan ke-8 ya. Halaman berapa? Halaman berapa? Yulianti ya. Yulianti halaman berapa yang latihan ke-8 yang anti bilang? Halaman 31 ya. Halaman 31 latihan ke-8. Nah, kitabu man hadza ya. Kitabu man hadza. Kita buka dulu. Kitabu man hadza, apakah kata hadza ini harus pakai hadza? Kenapa harus pakai hadza di sini? Kenapa bukan hadhihi ya? Kenapa bukan hadhihi? Yang pertama hadhihi ini tapi langsung kita jawab ya. Kenapa hadza di sini? Ya, kenapa hadza menggunakan hadza? Itu karena kitabu ya, karena kitabu adalah mudzakkar. Maka ya hadza di sini untuk muzakkar, Nah, contohnya misalnya saya bilang pulpennya siapa ini ya. Misalnya pulpennya siapa ini. Karena kan dalam bahasa Arab sudah kita dapati pada materi sebelumnya ya. Dalam bahasa Arab ada ini untuk laki-laki, ada ini untuk perempuan, ada untuk muzakkar dan ada untuk muannas. Sekarang ya, apa yang ditunjuk di sini? Pertanyaannya itu, apa yang ditunjuk di sini? Misalnya pulpennya siapa ini? Pulpennya siapa ini? Maka pulpen kita lihat dulu. Pulpen ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya qalamun. Pulpen bahasa Arabnya qalamun. Dan qalamun ini kalau kita tanya muzakkar atau muannas, maka kita jawab apa? Muzakkar, karena tidak ada tanda-tanda muannasnya. Maka dia muzakkar ketika bendanya muzakkar atau manusianya muzakkar, orangnya muzakkar, maka isim isyarahnya pakai hadza. Pakai hadza. Kemudian apakah boleh kita ganti di sini dzalika misalnya ya?
Apakah boleh kita ganti dzalika, misalnya kitabu man dzalika, maka boleh bukunya siapa itu, boleh saja. Nah, boleh. Berarti menunjukkan kata yang jauh ya, menunjukkan kata yang jauh kalau pakai dzalika. Nah, adapun tilka juga artinya itu, cuman perbedaannya ada untuk mudzakkar dan muannats. Mafhum ya insyaallah. Jadi sesuaikan saja, kalau misalnya mudzakkar berarti pakai hadza, kalau muannats ya berarti pakai muannats, maksudnya kata yang ditunjuk ini ya, benda yang ditunjuk atau manusianya yang ditunjuk ini dilihat muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar pakai hadza, kalau muannasnya pakai hadhihi, dan ini untuk yang dekat. Kalau yang jauh ya dzalika, kalau muzakkar dan muannasnya tilka. Cuman belum kita lewati latihannya di sini ya, adapun materinya sudah kita lewati. Tapi satu lagi pertanyaan dari akhwat, baru kita tutup. Latihan ke-9 baris kedua. Di situ ada kata tanya ma yang artinya apa, tapi berubah arti menjadi siapa. Bagus ya pertanyaannya. Nah, masih halaman 31 ya berarti. Nah, bisa ya 31. Di sini ismul waladi atau yang kita sudah lewati tadi halaman 32. Halaman 32 nomor 5 ya. Nomor 5. Masmur rajuli. Kenapa diterjemahkan ma di sini? Kenapa diterjemahkan siapa? Sedangkan ma asalnya diterjemahkan apa? Ya, diterjemahkan apa? Kenapa diterjemahkan siapa? Yang pertama, kenapa bukan pakai man? Itu dulu pertanyaannya sebenarnya. Kenapa bukan pakai man? Ya, man ismur rajuli misalnya. Man ismur rajuli. Siapa kan? Kita mau bilang siapa? Berarti bahasa Arabnya man. Man ismur rajuli. Siapa namanya lelaki tersebut? Nah, maka bisa kita jawab dengan tanya diri sendiri. Di sini ismu artinya nama. Ismu ini artinya nama. Dan nama itu berakal atau tidak berakal? Maka jawabannya tidak berakal. Ismu artinya nama. Ini kan yang ditanyakan namanya, bukan orangnya. Ingat, yang ditanyakan namanya, bukan orangnya. Dan nama ya yang kita ketahui ini tidak berakal. Tentunya tidak berakal. Sedangkan kata tanya yang tidak berakal itu pakai apa? Ma. Itu alasan pertama kenapa pakai ma, bukan pakai man. Jadi pakai ma di sini karena ismu itu tidak berakal, maka pakai ma. Kemudian kenapa diterjemahkan siapa? Kenapa bukan apa saja terjemahannya? Karena itu kebanyakannya orang menerjemahkan ya. Kalau kita bilang apa namanya, ya ini mungkin tersinggung orang yang kita tanya. Nah, ya, kalau misalnya antum terjemahkan apa, ya boleh-boleh saja. Cuman ya kalau kita dengar maka jarang kita dengarkan dalam bahasa Indonesia apa namanya itu, apa namanya dia. Ya, ini kan bahkan tidak pernah kita dengarkan ya. Maka cukup kita terjemahkan siapa. Nah, disesuaikan terjemahannya ya. Disesuaikan, jangan terlalu kaku dalam menerjemahkan. Barakallahu fikum, naktafi huna insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa zadakum ilman nafi'an wa hirsan, wa sanuwasil fi al-usbu' al-qadim atau al-liqa' al-qadim insyaallah taala biiznillah azza wa jalla. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, diskusi yang ke-6 ya, kalau tidak salah, atau yang ke-5. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.